Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Kompak. Jadi Ustaz Saifuddin kemarin sampaikan ke saya, Ustaz, ini acaranya komunitas pemuda Pangkep, tapi banyak orang tua. Saya bilang mungkin mukanya yang tua, jiwanya masih muda. Ya. Ada hadis Nabi, satu hadis Rasulullah SAW dalam hal pernikahan. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda. Jadi kalau umur 70 tahun tidak menikah masih pemuda namanya. Ya. Karena Nabi dalam hadis itu mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai kalian pemuda. Dan kebetulan beliau alhamdulillah ternyata yang sekarang saya sudah 19 tahun di tempat itu, orang tua saya 19 tahun di situ. Saya dari 2012 di situ, kembali dari Mesir, baru di Bangkok. Alhamdulillah ternyata beliau orang Mandalay, cuma katanya beliau jarang mampir lagi di Mandalay, langsung tak kalah. Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu ke beliau, Pak Haji, kuburan orang tua di di sini. Di mana ya? Pulang, kalau pulang siar. Siar. Nah, biasanya begini Pak, tadi saya selipkan bahasa Bugis. Biasa kita itu kalau di kampung ada adat kita nanti ziarah kubur, atau kita biasanya ziarah kubur setelah akad nikah. Pura botin pergi ziarah kubur. Cuma satu-satunya itu dia ziarah kubur. Dia pergi setelah menikah, biasanya 2 hari setelah menikah, kita biasanya adatnya pergi ziarah kubur, pakaian putih, baju putih, celana hitam, songkok hitam, pergi ziarah kubur. Setelah itu tidak pernah lagi pergi ziarah kubur orang tuanya. Sehingga sering saya sampaikan begini, ada yang pernah tanya, Ustaz, kalau begitu saya rajin menikah supaya saya rajin ziarah kubur orang tua saya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggalkan Mandalay semenjak pondasinya Politeknik itu dibangun. Sekarang sudah besar, bahkan ada pesantren, 2 pesantren di tempat itu, di dekat dari SMP. Itu pesantren yang sementara kami bina, sudah berjalan 4 tahun. Alhamdulillah tahun ini masuk tahun keempat. Sekarang sudah hampir 300 santri. Tahun ini ada 67 orang yang keluar untuk menjadi imam tarwih di masjid-masjid. Jadi ada beberapa hafiz 30 juz yang keluar. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tuan rumah Pak Anwar, masih muda, sudah anggota DPRD. Jadi alhamdulillah pantas dikatakan komunitas pemuda. Pak Haji juga dia masih muda. Ya. Alhamdulillah kita kembali ditimpa di bulan Ramadan ini. Tapi yang saya ingin sampaikan seperti ini, keberhasilan kita di Ramadan ini tolak ukurnya bukan hanya Ramadan ini saja, tapi sepanjang bulan yang akan datang berikutnya, itulah tolak ukurnya. Tapi terkadang begini dalam hati kita, Pak, Bu, kadang kita mengatakan begini setiap hari, tiba-tiba ada perasaan mau lebih baik, tiba-tiba ada di dalam hati kita mau lebih bagus dari hari ini, mau lebih bagus dari sekarang. Tapi terkadang kita tidak jemput. Terkadang kita mengatakan, ini mungkin cuma perasaanku saja. Terkadang di hari-hari lain kita mau puasa, di luar bulan Ramadan, besok saya mau puasa, subuh down niatnya. Padahal tidak mengatakan itu bukan perasaan semata, tetapi pada waktu itu sebenarnya Allah sedang cinta sama kita. Jadi kalau ada di dalam hati kita niat mau berubah lebih baik, atau ada niat di dalam hati kita mau melakukan sesuatu kebaikan, maka sebenarnya itu bukan perasaan,
akan tetapi sebenarnya itu adalah bukti bahwa Allah sekarang atau pada waktu itu cinta sama kita. Jadi jangan disia-siakan. Contoh kecil misalnya hari ini kita melihat tadi barusan misalnya kita melihat sesuatu yang tidak enak dilihat di mata, atau yang sesuatu yang dilarang oleh Allah dilihat oleh mata kita di televisi. Tiba-tiba ada niatan mau berubah lebih baik, mau berubah untuk lebih baik daripada yang sekarang, lebih baik dari hari ini. Apa tandanya? Mudah. Tandanya cuma satu. Apa yang tadi kita lihat di televisi yang tidak baik menurut pandangan agama, itu tidak kita sukai lagi. Itu tandanya. Jadi kalau ada perasaan itu, ada niat kita untuk berubah lebih baik, maka jemput cepat, karena sesungguhnya pada waktu itu Allah cinta kepada kita. Dari mana dalilnya? Dari surah Al-Imran, potongan surah ayat dari awalnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita ambil di yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa yang akan kita dapatkan kalau sebenarnya kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini juga sering dipakai orang, biasa ada dalam istilah pernikahan kita, kalau di adat kita mapasi karawah. Jadi kalau ada yang tanya kita, Pak Ustaz apa yang dipakai, atau Pak Haji apa yang dipakai untuk mapasi karawah, baca ayat itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kadang kita tidak ada yang mau mapasi karawah, kita dianggap misalnya orang tua, tiba-tiba tidak ada yang bisa, menunggu orang yang bisa. Baca surah Al-Fatihah, kemudian baca ayat itu, pas karawan, dan penting tanya ini karawai. Baca ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, seperti apa yang Allah akan berikan? Yuhibbukumullah, pertama kali sebenarnya jika Allah cinta kepada kita, pada waktu itu Allah cinta kepada kita, maka pertama yang Allah lakukan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah hapuskan dosa-dosa kita dulu. Allah habiskan semua dosa kita. Jika Allah sudah cinta kepada kita, maka langkah pertama yang Allah berikan kepada kita dulu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan hapuskan dosa-dosa. Itulah mengapa Nabi Nuh alaihissalam selalu menyeru kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam Al-Quran aku mengatakan, Nabi Musa alaihissalam beliau sering menyerukum, astaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Tuhan, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita dihadapkan memilih antara cinta yang Allah sedang berikan kepada kita dengan dunia? Maka saya sarankan untuk lebih memilih cintanya Allah. Karena kapan Allah mencintai kita, maka dunia semua akan ikut. Toh yang memiliki dunia itu adalah Allah, yang memiliki materi itu adalah Allah. Seperti dalam Al-Quran tadi, ketika Nabi Nuh alaihissalam beliau mengajak kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, Allah turunkan rahmatnya dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, kemudian Allah berikan limpahan-limpahan harta materi dan seterusnya, dan kebutuhan-kebutuhan dunia kita. Jadi sekarang ini adalah momennya kita bagaimana meraih cintanya Allah. Puasa, ngaji, sholat sunnah dan seterusnya. Sebenarnya pada sekarang ini Allah mencintai kita. Itulah mengapa bulan Ramadan sebagian ulama membagi menjadi 3, rahmah, maghfirah, yang bagian yang kedua maghfirah. Malam 11 sampai malam ke-20 dikatakan maghfirah. Karena sesungguhnya apa?
Allah cinta kepada kaumnya, cinta kepada hambanya yang berbuat kebaikan dan kebaikan. Di bulan Ramadan kita banyak berbuat kebaikan, sehingga adalah yang dikatakan maghfirah. Mana cintanya Allah yang diberikan kepada kita? Cintanya Allah yang Allah berikan sekarang kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kita karena kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolak ukurnya sebenarnya bukan hanya Ramadan ini. Setelah Ramadan selesai, maka itu bukan tolak ukur keberhasilannya seseorang menggapai cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tolak ukur? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau ada nasihat yang disampaikan kepada salah seorang sahabatnya, maka selalu dipegang dan tidak pernah disia-siakan oleh sahabat-sahabat beliau. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasulullah di dalam hati mereka mengatakan, jika Rasulullah berwasiat kepadaku, inilah yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, apa penyebab seseorang itu terkadang tidak menggapai cintanya Allah? Salah satu penyebabnya adalah ketika Rasulullah berwasiat kepadanya, dia lupa bahwasanya wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah itu untuk menggapai cinta Allah. Contoh Imam Abu Hurairah, ketika beliau diwasiatkan oleh Rasulullah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau berkata, "Awsani khalili bi thalathin." Awsani khalili bi thalathin. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat 3 kepadaku. Coba perhatikan kalimatnya Imam Abu Hurairah. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. Lam ada'ahunna hatta amut. Saya tidak pernah meninggalkan wasiat ini sampai aku mati. Jadi bagaimana jika? Jadi memang kata para ulama, sebagian orang terkadang tidak menyadari kalau wasiat-wasiat, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu sebenarnya untuk menggapai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Imam Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin." Apa kata beliau? "Lam ada'ahunna hatta amut." Saya tidak pernah meninggalkan wasiat itu semenjak saya diwasiatkan. Saya tidak pernah tinggalkan wasiat itu. Apa wasiat itu? Yang pertama, saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Nah, ini kelanjutan nanti dari puasa kita. Inilah sebagian dari tolak ukur keberhasilan puasa Ramadan kita. Mana? Ketika kita berhasil menjalankan wasiat Rasulullah yang diwasiatkan oleh Imam Abu Hurairah. Apa yang pertama? Saumi thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari. Baik itu kita memilih hari pertama atau pertengahan ataupun 3 hari terakhir. Jadi Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu semenjak Rasulullah berwasiat kepadanya tidak pernah meninggalkan puasa sunnah 3 hari sampai beliau, setiap bulannya sampai beliau wafat. Tidak pernah. Ini kelanjutan daripada puasa Ramadan kita selama ini. Atau kita memilih 3 hari ayyamul bid, 13, 14, 15. Kalau bahasa Bugis biasanya kita mengatakan sopute, di mana bulan itu bersinar dengan terangnya. Itu ayyamul bid, 13, 14, 15. Lalu Rasulullah SAW, Imam Nawawi ketika beliau ditanya, ya Syekh, mengapa Rasulullah dalam sabdanya beliau mengatakan siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulan maka dia berpuasa selama setahun lamanya. Apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan karena sesungguhnya satu puasa itu bernilai 10. Man ja'a bil hasanah, dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang membuat satu kebaikan, puasa adalah kebaikan, falahu asyru amsalihah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan yang sama dengan.
Berarti 3 hari kita puasa dikali 10 30. Tapi jangan salah paham, karena ada sebagian paham di masyarakat kita, saya cukup puasa 3 hari di bulan Ramadan. Pertama, pertengahan, terakhir. 3 dikali 10 30. Jadi ada dalilnya ya. Tidak ada dalil. Maka yang paling pertama, wasiat ini tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Rasulullah, oleh Abu Hurairah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sampai beliau wafat, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi perpanjangan nanti dari latihan kita di Ramadan, usahakan Bu, puasa ada 17 majelis ta'lim di Makassar yang saya bilang. Di Makassar ada 7 majelis ta'lim, di Maros ada 7 majelis ta'lim, di Baru ada, di Parkop. Biasanya kalau begitu, semua majelis ta'lim ini harus berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa, jadi majelis ta'lim ibu-ibu. Enak dengarnya sekarang. Di Makassar ramai sekarang majelis ta'lim ibu-ibu. Sebelum mulai majelis ta'lim, salatullah. Cuma kadang itu ibu-ibu saya sampaikan, kadang bapak-bapak itu juga bukan sebenarnya tidak suka naujibi. Kadang juga ini usil sama kita. Padahal bagus kita misalnya ganti-ganti itu lagu kita. Kalau masak kita salatullah salamullah. Anak kita mau tidur salat. Coba praktekkan itu. Anak kita kalau mau tidur salatullah salamullah, itu tidur tenang. Istri saya itu selalu praktekkan itu. Setiap mau tidur kalau misalnya salatullah atau perdengarkan ayat, ganti lagu tak yang sekarang ini, lagu-lagu dangdut itu ganti. Masa salatullah. Cuma terkadang bapak-bapak juga usil, cuma diuji kita Bu. Itu ibu baru 2 kali pergi majelis taklim salatullah. Tidak ujian itu. Tes itu. Kemudian yang kedua, wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Setelah puasa 3 hari, puasa sunnah 3 hari di setiap bulan, belum bisa. Yang kedua adalah wa naumin ala witri. Dalam satu riwayat dikatakan, beliau mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat witir qabla an anam, sebelum aku tidur. Ini terus dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai beliau wafat. Jadi apa pegangannya? Setiap yang dipesankan oleh Rasul beliau lakukan. Setiap yang diwasiatkan oleh Rasul beliau lakukan. Karena kenapa? Sahabat-sahabat di dalam hatinya mengatakan, Rasulullah menuntun saya bagaimana untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi Kak Pak tuh kalau misalnya 1 bulan kita latihan salat witir tiap malam, setelah Ramadan tidak pernah mesti salat witir. Kerugian besar. Maka salah satu keberhasilan kita, menguji keberhasilan kita, salah satu tanda daripada kita mendapatkan misalnya Lailatul Qadar, apa tandanya? Ketika lammah malakiyah yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW, lammah malakiyah itu ada dalam hati kita. Artinya apa? Ada selalu bisikan-bisikan malaikat untuk kita berbuat kebaikan. Salah satu tandanya kita dapat Lailatul Qadar, sepanjang hidup kita selalu dibisikkan yang baik-baik oleh malaikat. Rajin ini, rajin itu, rajin ini, banyak membaca Al-Quran, banyak ini, puasa sunnah dan seterusnya. Lammah malakiyah. Itulah di dalam surah Al-Qadr dikatakan tanazzalul malaikah. Malaikat di malam Al-Qadr turun. Maka salah satu bentuk tandanya kita dapat Lailatul Qadar setiap tahun di Ramadan ada lammah malakiyah, istilah Rasulullah. Beda dengan lammah syaitaniyah. Lammah syaitan yang adalah bisikan-bisikan syaitan untuk kita selalu ingin berbuat kejahatan. Tapi kalau ada di dalam hati kita, Ramadan selesai, ada di dalam hati kita selalu ada lammah malakiyah, selalu ada dorongan-dorongan berbuat kebaikan, sesungguhnya itu adalah petunjuk bahwasanya kita tahun lalu atau tahun ini mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau ada dorongan-dorongan, Rasulullah mengistilahkannya dengan lammah malakiyah. Ada dorongan-dorongan motivasi untuk selalu berbuat ibadah, berbuat kebaikan. Jadi merugi kita Pak kalau misalnya 30 hari kita witir terus sepanjang malam daripada Ramadan, kemudian tidak melanjutkannya, berarti kita belum mendapatkan
Lailatul Qadar. Dari situ kita bisa mengukur kepribadian kita, bisa mengukur dan apakah saya kuat bisa menahan hawa nafsu kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Allah tidak larang kita punya hawa nafsu. Manusia memang diciptakan Allah, diberkati, dikaruniakan juga hawa nafsu, diberikan kepadanya hawa nafsu. Dan Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk membunuh hawa nafsu kita sama sekali. Karena bahaya Pak kalau tidak ada hawa nafsu. Tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu minum, tidak ada nafsu tidur, apalagi nafsu yang satu, bahaya. Kalau tidak ada hawa nafsu. Makanya yang Allah perintahkan, qad aflaha man zakkah. Beruntung orang yang mensucikan, bukan menghapuskan hawa nafsunya. Sama juga kalau ada orang, saya mau hilangkan semua hawa nafsu, tidak bisa. Yang kita diperintahkan Allah, beruntung orang yang mensucikan, dengan kata lain yang bisa mengontrol hawa nafsunya, yang bisa wa qad khaba man dassaha. Merugi orang yang dikontrol oleh hawa nafsu. Jangan matikan hawa nafsu. Tapi kita diperintahkan untuk membersihkan. Jadi pesan Rasulullah yang kedua kepada Abu Hurairah adalah, saya diwasiatkan oleh Rasulullah kekasihku untuk berwitir sebelum saya tidur. Yang ketiga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah warak'atain duha. Abu Hurairah selalu melakukan 2 rakaat salat duha. Ini perpanjangan juga dari kegiatan-kegiatan kita selama ini di bulan Ramadan. 2 rakaat salat duha. Ada 360 persendian di dalam diri kita, dan setiap persendian itu berhak menerima sedekah dari kita. Lalu bagaimana caranya kita bersedekah di setiap persendian kita? Tahun 93 diteliti hadis Rasulullah SAW ini, bahwasanya di setiap persendian manusia ada 360 persendian di setiap badan manusia. Belum ada alat canggih pada waktu itu, tapi Rasulullah sudah tahu di dalam badan manusia ini ada 360 persendian. Tahun 93 diteliti hadis ini, dikaji. Semua ahli mengatakan betul, di setiap manusia ada 360 persendian. Padahal Rasulullah tidak memakai alat, tapi beliau tahu itulah. Karena kenapa? Ilham dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau tahu 360 persendian yang ada di dalam diri manusia. Setiap persendian ini berhak menerima sedekah dari kita setiap hari. Maka fakullu tasbihatin shadaqah, fakullu takbiratin shadaqah, fakullu tahlilatin shadaqah, fakullu tahmidatin shadaqah. Setiap tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, tahmid kita sedekah. Maka caranya mengganti bagaimana bersedekah kepada persendian kita, 2 rakaat salat duha. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai khulasa, kesimpulan, mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini kembali saya mengingatkan apa yang disampaikan ulama-ulama kita. Syekh Ali Tontowi beliau mengatakan, dampak luar biasa daripada Ramadan akan mereka rasakan setelah Ramadan itu berlalu. Dampak luar biasa. Tapi dengan catatan, beliau mengatakan dalam kitabnya, dengan catatan bahwasanya dampak yang dia rasakan adalah karena adanya lamah malakiyah, atau dorongan-dorongan untuk berbuat kebaikan, dorongan-dorongan dari malaikat untuk berbuat kebaikan. Dampaknya kita akan rasakan di bulan-bulan setelah Ramadan. Kemudian yang kedua menjadi kesimpulan, jika pada suatu saat kita merasa di dalam hati kita mau berubah lebih baik, mau berbuat satu kebaikan, maka cepatlah raih itu, karena sesungguhnya pada waktu itu Allah cinta kepada kita. Jika Allah cinta kepada kita, maka yang pertama yang dilakukan Allah kepada kita, mengampunkan semua dosa kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW
4 menit. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, jika Allah cinta kepada seseorang, maka dia akan yunadi Jibril, dia akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, saya cinta kepada hambaku yang ini, maka engkau harus cinta kepadanya. Maka malaikat Jibril cinta kepada kita. Malaikat Jibril kembali akan menyampaikan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang ini, dan saya sekarang mencintainya, dan kalian penduduk langit juga harus mencintainya. Dan dilanjutkan dengan cinta-cinta dari penduduk bumi. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai kesimpulan bahwa jika ingin meraih cintanya Allah, maka apa yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun yang menjadi wasiat dari Rasulullah ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah, maka itu jalan untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau selalu berpegang kepada wasiat yang disampaikan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Puasa 3 hari setiap bulannya, puasa sunnah. Itu perpanjangan dari puasa Ramadan kita. Bagaimana kita menggapai cintanya Allah, bagaimana kita mendapat dampak yang sangat besar dari Ramadan ini. Yang kedua, jangan pernah kita mau tidur sebelum kita berwitir, sholat sunnah witir, perpanjangan dari latihan kita selama 30 malam ini. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat sholat duha untuk kita bersedekah untuk persendian kita. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini insya Allah lebih bermakna dan mendatangkan cintanya Allah yang lebih besar kepada kita dengan mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Terima kasih banyak kepada komunitas pemuda Pangkep kompak, kepada Pak Ketua dan seluruh jajarannya, anggota. Saya juga ini termasuk kompak komunitas pemuda Pangkep. Kemudian yang kedua, saya terima kasih juga kepada tuan rumah Pak Anwar. Mudah-mudahan insya Allah beliau senantiasa dalam lindungan, rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala mewakili kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sudah aja. Oke, sudah baca. Langsung sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ta'ala insyaallah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa billahi rabbil alamin. Silakan. Dioloni.